لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الآية يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم إذا عظمت أمة الدنيا نزعت منها خيبة الإسلام وإذا تركت الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر حرمت بركة الوحي وإذا تسابت أمتي سكتت من أين الله رواه الحاكم والترمذي صدق الله العظيم وصدق الله على النبي الكريم. Syukur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan pada subuh hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur, Allah senantiasa beri rahmat dan keberkahan buat kita bersama. Amin. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita sampaikan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa safiina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita bersalawat ketika disebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari nanti di yaumil akhir kelak diberikan syafaatnya buat kita bersama. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pengurus Masjid Nurul Falah beserta jajaran, Bapak RT, RW, tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu nama, pangkat dan jabatan. Pertama, ini kehadiran saya di Masjid Nurul Falah. Sempat tadi masbuk 1 rakaat karena Google Map yang di-share ke saya nyasar sampai ke ujung sana. Masjidnya tidak ketemu. Kalau tadi sudah selesai sholat tidak ketemu, saya pastikan pulang. Kemudian yang kedua, ini pertama saya datang ke masjid ini wilayah yang cukup jauh. Saya tinggal di Desa Taraibangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar. Jadi berangkat tadi jam 4 kurang seperempat. Karena kebetulan masjidnya belum paham. Biasanya kalau Nurul Yakin, karena agak dekat dari Nurul Yakin kemari, lebih kurang perkiraannya 3 atau 4 kiloan. Baik, mudah-mudahan kehadiran saya di sini menjadi asbab hidayah buat kita bersama. Amin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai mari sama-sama kita istighfar mohon ampun kepada Allah. Semoga Allah hilangkan kita sifat ujub, takabur, hasad, iri, dengki, sifat bohong, sombong dan munafik dalam kehidupan ini. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada subuh ini kita akan membahas satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hadis ini menjadi ibrah buat kita bersama. Ada satu hadis Nabi. Hadis ini masyhur, bukan hanya di kalangan para ustadz, para ulama, para dai, para mubaligh, tapi masyarakat juga pun telah mengetahui dan memahami ini hadis. Tapi sampai di tengah-tengah masyarakat, hadisnya itu simpang siur. Simpang siur itu maksudnya berubah di luar daripada konteks asli hadisnya. Apa hadisnya?
hadis yang terkait dengan doa malaikat Jibril alaihissalam. Sekarang ini bulan akhir Jumadil awal, akan masuk Jumadil akhir. Kalau sudah masuk Jumadil akhir, maka akan masuk Rajab. Sudah Rajab akan masuk Sya'ban. Dan insya Allah, Allah panjangkan umur kita ketemu pada Ramadan. Amin. Hadis ini terkait dengan doa malaikat Jibril alaihissalam. Diriwayatkan 4 jalur periwayatan. Tapi sampai di tengah-tengah masyarakat, hadis ini berubah-ubah. Artinya kesana kemari. Saya ingin sampaikan, ada di antara masyarakat berkata, ketika nanti akan masuk bulan Ramadan, ada hadis yang selalu disampaikan. Malaikat Jibril alaihissalam berdoa, diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa doa malaikat Jibril? Yang pertama doanya kata masyarakat, ya Allah, jangan kau terima ibadah puasa seseorang sebelum satu orang anak minta maaf dengan orang tuanya. Doa yang kedua, ya Allah, jangan kau terima ibadah puasa seseorang sebelum satu orang istri minta maaf dengan suaminya. Yang ketiga ada lagi yang kita dengar, ya Allah, jangan kau terima ibadah puasa seseorang kalau seandainya satu orang dengan orang lain belum saling memaafkan. Maaf, untuk hadis yang terkait dengan doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah, 3 doa itu arti yang seperti tadi tidak ditemukan dalam kitab hadis. Maka ulama kita mengatakan status hadisnya maudhu, palsu. Maka mulai sekarang jangan diriwayatkan lagi. Lantas yang mana hadisnya? Hadisnya salah satunya Bismillahirrahmanirrahim. An Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uhdurul mimbar fahadarna." Nabi perintahkan sahabat, sahabat, dekat mimbar. Seluruh sahabat mendekati mimbar. Ketika sahabat mendekati mimbar, kemudian Nabi berkata, "Falamma irtaqa darajatan qala amin." Ketika Nabi menaiki tangga mimbar yang pertama, nih maaf, Nabi itu punya mimbar. Mimbar Nabi itu ada tangga. Tangga 1, tangga 2, tangga 3. Makanya kalau Bapak Ibu pergi ke Madinah, jarak antara rumah Nabi dengan mimbar Nabi itu namanya Raudhah. Mimbar Nabi itu ada tangga. Tangga 1, tangga 2, tangga 3. Ketika Nabi menaiki falam martaqa darajatan qala amin. Ketika Nabi menaiki tangga mimbar yang pertama, Nabi berkata amin. Falam martaqa darajatan saniyah qala amin. Ketika Nabi menaiki tangga mimbar yang kedua, Nabi berkata amin. Falam martaqa darajatan salisa qala amin. Ketika Nabi menaiki tangga mimbar yang ketiga, Nabi berkata amin. Falamma nazala, kemudian Nabi turun dari mimbarnya. Sahabat tanya, apa yang ditanyakan sahabat? Laqad sami'na minka yawma say'a ma kunna nasma'uhu. Ya Rasulullah, sungguh kami pada hari ini mendengar sesuatu yang tak pernah kami dengar sebelumnya. Apa yang didengar sahabat? Sahabat mendengar Nabi berkata amin sebanyak 3 kali. Sementara sahabat Nabi tidak melihat lawan bicara Nabi. Laqad sami'na minka yawma say'a ma kunna nasma'u. Kemudian Nabi menjawab, qala inna Jibril alaihissalam aradali. Nabi berkata, sesungguhnya ketika aku menaiki mimbar, malaikat Jibril berada di hadapanku dan berdoa. Karena itulah aku mengaminkan doa malaikat Jibril. Sampai di sana sama. Ada tidak lagi doa yang lebih mustajab dibandingkan doa mereka yang berdoa Ruhul Kudus Jibril alaihissalam yang mengaminkan penghulu daripada seluruh nabi, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berdoa Jibril yang mengaminkan Rasulullah. Tidak ada doa yang lebih mustajab dibandingkan doa mereka. Pertanyaannya, apa doa malaikat Jibril alaihissalam? Ini kita akan bahas satu persatu. Terkejar waktu kita sampaikan. Kalau tidak terkejar waktu, ya kita cari waktu yang lain. 1. Apa doa malaikat Jibril yang pertama? Ba'uda man adraka Ramadan falam yukfar lahu.
Celaka orang yang ketemu Ramadan, basuh Ramadan, basobok Ramadan, ikut puasa Ramadan, ikut berbuka, ikut sahur, ikut amalia Ramadan, ikut tarwih, ikut witir, basuhnya Ramadan, basoboknya Ramadan, ketemunya Ramadan, falam yukfar lahu, tapi dia tak dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Celaka orang yang ketemu Ramadan tapi tak dapat ampunan dari Allah. Why? Limaza? Kenapa mereka ketemu dengan Ramadan tapi mereka tak dapat ampunan dari Allah? Ada dua penyebab. Penyebab yang pertama, bahwa orang akan menghadapi Ramadan, tidak mereka hadapi Ramadan itu dengan keimanan yang betul. Makanya kalau ayat Ramadan, dari sekarang kita sudah mulai memperbaiki diri. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Ini ayat diperuntukkan untuk orang beriman. Kalau ada orang ketika Ramadan tidak menyambut Ramadan itu dengan keimanan yang betul, boleh jadi kita tak dapat ampunan atau tidak diampunan ketika bulan ampunan penuh datang kepada kita. Jadi oleh karena itu perbaiki keimanan kita, keimanan yang betul kepada Allah. Saya, ibu, kita bersama, bapak-bapak sekalian, termasuk saya pribadi, kita perbaharui keimanan kita. Perbaharui keyakinan kita, keyakinan yang betul kepada Allah. Makanya orang-orang dahulu, sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain, itu mereka itu orang-orang yang keimanannya betul, Pak. Makanya dikatakan oleh Allah dalam Quran, radhiyallahu an wa radu'an. Allah ridho dengan mereka, mereka pun ridho dengan Allah. Kenapa? Sahabat itu keyakinannya luar biasa. Bahkan para tabi'in mengatakan, para sahabat itu orang-orang yang dididik oleh Nabi. Maaf, berapa lama Nabi mendidik para sahabat? 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah. Jumlahnya 23 tahun. Coba bayangkan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pergi Bapak Ibu ke kota Mekah, tunaikan ibadah haji dan umroh. Maaf, tunjukkan dengan saya mana infrastruktur bangunan fisik yang dibangun oleh Nabi sampai hari ini masih ada. Kalaupun ada, tak lebih daripada 5%. Tapi apa yang dibangun Nabi? Yang dibangun Nabi 13 tahun di kota Mekah, SDM, sumber daya manusia. Nabi didik sahabat di kota Mekah 13 tahun. Setelah Nabi wafat, muncullah generasi terbaik. Tidak ada generasi terbaik setelahnya, yaitu generasi sahabat yang imannya, yang amalnya sama dengan iman dan amal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekarang ini yang perlu digalak ini pembangunan SDM. Kita bangun sumber daya manusia. Kalau memang ingin membangun masjid vital sifatnya kamar mandi, silahkan. Tapi kalau hanya untuk menghias-hias masjid, hentikan. Sekarang bangun SDM, bangun generasi-generasi, karena setelah ini akan muncul generasi-generasi yang paling baik, yang keyakinannya betul kepada Allah. Jadi iman itu mesti diperbaharui. Makanya Pak, maaf, mohon maaf, sahabat Nabi itu keimanannya itu luar biasa. Sehingga para tabi'in mengatakan, apa kata tabi'in? Tabi'in mengatakan sahabat Nabi itu mereka orang-orang yang ndak bakapalo. Apa maksudnya? Bukan sahabat Nabi itu ndak bakapalo. Sahabat Nabi itu terkadang tidak menggunakan matanya, tidak menggunakan telinganya, tidak menggunakan logikanya, tidak menggunakan akalnya demi meyakini perkataan Allah dan demi meyakini perkataan Rasulullah. Tidak pakai utak, Pak. Begitu keyakinan. Satu ketika, Pak, ini maaf, Abu Bakar sama Umar duduk berdua. Ada satu ekor unta di depan mereka. Apa kata Umar bin Khattab? Wahai Abu Bakar, engkau lihatkah unta di depan kita? Kata Abu Bakar, iya. Kata Umar bin Khattab, wahai Abu Bakar, berapa kaki unta itu? Kata Abu Bakar, kaki unta yang kulihat itu adalah 4. Kata Abu Bakar, seandainya Rasulullah mengatakan kepada kita, kaki unta itu 3, demi Allah, saya akan lebih percaya omongan Rasulullah dibandingkan kaki unta 4 yang saya lihat dengan mata saya. Begitu keyakinan para sahabat itu, Pak, patah logika. Apa betul Pak Ustadz? Betul, kita akan buktikan. 1. Ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Ketika Rasulullah diperjalankan Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini Masjidil Haram, Masjidil Aqsa.
Haram ke Aqsa ni jauh. Masjidil Haram di kota Mekah, Aqsa di kawasan Sam, Palestin. Ini jaraknya jauh. Berbeda dengan Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi. Kalau Masjid Nabawi itu dokek, Pak. 480 km. Pekanbaru Jambi. Kalau Bapak Ibu umroh atau haji, antara Mekah Madinah itu dekat. Pakai bus 7 jam. Pakai unta seminggu 2 hari. Jalan kaki ompek minggu 5 hari. Kalau tidak percaya, cubalah. Ini bukan Mekah Madinah, ini Mekah Palestin. Nabi diperjalankan oleh Allah dari Mekah ke Palestin, kemudian dari Palestin Syam, naik ke Sidratil Muntaha, bertemu dengan Allah, turun sebelum fajar. Apa kata Abu Lahab, Abu Jahal? Abu Lahab, Abu Jahal tak terima dengan kisah ini. Lantas dia cari Abu Bakar. Jumpa Abu Bakar, apa kata Abu Lahab, Abu Jahal? Oi Abu Bakar, ang percaya ndak? Ada anak muda gilo, inyo jalan dari kota Mekah ke Palestin, ke Sam, kemudian naik ke atas langit bertemu Tuhannya, turun sebelum fajar. Kata Abu Bakar, anak muda yang gila yang kau maksud tu siapa? Kata Abu Lahab, itu ada anak muda gilo, inyo ngaku jalan dari Mekah ke Sam, kemudian naik ke atas langit bertemu Tuhannya, turun sebelum fajar. Kata Abu Bakar, anak muda dan gila yang kau maksud tu siapa? Kata Abu Lahab, Muhammad, kawan Waang tu. Mendengar nama Muhammad, Abu Bakar tundukkan hati dan kepalanya. Abu Bakar ni Pak orang pintar, cerdik, sahabat Nabi yang pertama dari kalangan umat laki-laki masuk surga tu Abu Bakar. Tidak ada satupun yang berani menghina Abu Bakar kecuali orang Syiah. Abu Bakar ni orang pintar, cerdas, alim, arif, bijaksana. Bapak Ibu boleh baca kisah Abu Bakar dalam Khulafur Rasyidin yang dikarang oleh Husain Haikal. Lihat kisah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Abu Bakar ni orang pintar, cerdik, cerdas. Logika Abu Bakar tak mungkin bisa menerimanya. Tapi karena yang berkata itu adalah Muhammad, apa kata Abu Bakar? Oh, Muhammad. Kata Abu Bakar, kalau memang benar apa yang kalian sampaikan adalah dari Muhammad. Kata Abu Bakar, wallahi, wallahi, demi Allah, lebih daripada apa yang kalian sampaikan, saya akan percaya dengan omongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Patah logika, Pak. Tidak main akal lagi demi meyakini perkataan Nabi. Abu Bakar ni sahabat yang cerdas, cerdik. Tak sama je awak dah, Pak. Awak kau bontok cerdik tapi bongak. Baru seketik hafal hadis lah pandai mengacau-ngacau. Abu Bakar tu orang pintar. 2. Ketika terjadi peristiwa hijrah di rumah Nabi. Nabi dalam rumah. Di luar Nabi malam itu orang akan berencana membunuh Nabi. Allah perintahkan Nabi meninggalkan kota Mekah menuju kota Madinah bersama Abu Bakar dan rombongan yang lainnya. Tapi sebelum Nabi pergi, ini orang kafir di luar nih mau berencana malam itu mau membunuh Nabi. Tapi sebelum Nabi pergi, Nabi panggil Ali bin Abi Thalib. Ali, ta'al, labbaika ya Rasulullah. Datang Ali. Ada apa wahai Rasul? Kata Rasulullah, wahai Ali, aku sebentar lagi akan berangkat ke Madinah bersama Abu Bakar. Kata Ali kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kemana engkau pergi? Aku akan pergi ke Madinah bersama Abu Bakar. Kata Nabi, wahai Ali, gantikan tempat tidurku. Maknanya jelas, Ali disuruh tidur di atas kasur Nabi. Ali ini beda dengan Abu Bakar, Pak. Kalau Abu Bakar ini cerdas, Ali ini intelek. Ali ini orang yang jenius. Kalau bahasa kita hari ini mahasiswa. Kalau seandainya Ali bin Abi Thalib hidup hari ini, saya tidak tahu lagi berapa banyak gelar akademik yang disandarkan kepadanya. Profesor, doktor, haji, kiai, LC, MA, MCL, MSI, seluruh gelar akan diberikan kepada Ali bin Abi Thalib. Cerdas. Bahkan Nabi pernah berkata, aku gudangnya ilmu, sementara Ali adalah gerbangnya. Kalau ingin datang kepadaku, lewati Ali bin Abi Thalib. Ali itu cerdas, Pak, pintar. Tapi Ali ini walaupun dia pintar, luar biasa tawaduknya, rendah hatinya. Tak sama je awak baru gelar S1, S2, S3 lah plece-plece lu gaya awak Allah.
Apa yang mau kita sombongkan, Pak? S1, S2, S3, profesor, doktor, tidak ada yang perlu disombongkan, Pak. Gelar akademik kita kuliah di luar negeri, dalam negeri, tidak ada yang perlu kita sombongkan. Maaf, iblis alumni Universitas Surga. Dosennya Allah, kampusnya akreditasi di atas A. Tapi kena sombong, Allah usir dari surga turun ke muka bumi. Apa boleh awak tamat S1, SAG, sarjana anggu-anggu, tambah lo MAG, masih lo anggu-anggu. Apa yang kita sombongkan? Tidak perlu kita sombong. Karena gelar ini tidak menentukan kita bisa masuk surga. Al-alim. Siapa orang yang alim, Pak? Orang yang alim itu bukan dikatakan oleh para ulama, bukan hanya ulama saja. Al-alim itu yang dimaksud bukan hanya orang yang kuliah di pondok pesantren, orang yang S1, S2, S3. Al-alim yang dimaksud adalah orang yang rasa takutnya besar kepada Allah. Sudahkah hari ini kita takut kita kepada Allah? 2. Maka Ali tidur di atas kasur Nabi. Ali ini pintar, dia tahu apa yang akan terjadi. Nabi meninggalkan kota Mekah, pergi ke Madinah. Di luar rumah Nabi, orang kafir berencana mau masuk, mau membunuh Nabi. Ketika nanti orang kafir masuk, Nabi tidak ada, ketemu Ali di kasur Nabi, Ali akan dibunuh. Ali tahu apa yang akan terjadi, potensi yang akan terjadi. Tapi apa kata Nabi kepada Ali? Ali, gantikan tempat tidurku. Kata Nabi, besok kau jumpa aku di Madinah. Besok kau jumpa aku di Madinah. Besok kau jumpa aku di Madinah. Mendengar Nabi berkata seperti itu, apa kata Ali? Wallahi, demi Allah, malam ni aku takkan mati. Malam ni aku takkan terbunuh. Malam ni aku takkan mati. Kenapa? Kekasihku Muhammad telah mengatakan, besok kau jumpa aku di Madinah. Patah logika, Pak, demi meyakini perkataan Nabi. Bagaimana dengan kita? 1, 2, 3. Dalam Hikayatus Sahabah ada satu kisah Abu Darda radhiyallahu an. Jadi Abu Darda ini keluar dari rumah, diajarkan doa oleh Nabi. Dibaconyolah doa keluar rumah. Ketika dia keluar rumah, dalam Hikayatus Sahabah dikatakan Abu Darda belum jauh lagi, masih nampak atok rumahnya. Jalan, baca doa, jalan. Belum jauh, datang satu orang sahabat. Assalamualaikum Abu Darda. Waalaikumsalam. Wahai Abu Darda, aku barusan melewati perkampunganmu. Aku lihat komplek perkampunganmu, komplek perumahanmu sedang kebakaran. Pulanglah engkau Abu Darda, tengoklah sebentar Abu Darda. Jangan-jangan nanti rumahmu ikut terbakar. Apa kata Abu Darda? Abu Darda membalikkan badannya. Dia lihat asap yang sangat hitam, api yang sangat merah, komplek perumahan perkampungannya terbakar, kebakaran. Nampak oleh Abu Darda, karena belum jauh. Abu Darda menundukkan hatinya, dia berkata, wallahi, demi Allah, rumahku takkan terbakar. Jalan lagi Abu Darda. Datang sahabat yang kedua. Assalamualaikum Abu Darda. Waalaikumsalam. Wahai Abu Darda, aku barusan melewati perkampunganmu. Aku lihat banyak rumah yang terbakar. Pulanglah engkau sebentar Abu Darda. Tengoklah, jangan-jangan rumahmu terbakar. Kata Abu Darda, wallahi, demi Allah, rumahku takkan terbakar. Jalan lagi Abu Darda. Datang sahabat yang ketiga. Apa kata sahabat yang ketiga? Wahai Abu Darda, wallahi, aku menyaksikan dengan mata kepalaku banyak rumah di perkampunganmu terbakar. Sekarang api sedang membakar rumahmu. Pulanglah Abu Darda, pulang. Kata Abu Darda, wallahi, demi Allah, rumahku takkan terbakar. Jalan lagi Abu Darda. Datang sahabat yang keempat. Apa kata sahabat yang keempat? Wahai Abu Darda, wallahi, demi Allah, aku menyaksikan dengan mata kepalaku sendiri, seluruh rumah di perkampunganmu hangus terbakar. Sekarang tinggal satu-satunya rumah engkau yang tak tersentuh oleh api. Apa kata Abu Darda? Sadaqta ya Nabiullah, sadaqta ya Rasulullah. Benarlah engkau Nabi, benarlah engkau Rasul. Apa kata sahabat? Ya Abu Darda, apa yang Nabi ajarkan kepadamu? Kata Abu Darda, Nabi telah mengajarkan kepadaku satu doa. Doa keluar dari rumah.
Kata Nabi, barang siapa yang baca doa keluar dari rumah ini pagi hari, Allah jaga rumahnya sampai sore hari. Barang siapa yang baca sore hari, Allah jaga rumahnya sampai esok paginya. Apa doanya? Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsil azim. Masya Allahu kana, wa ma lam yasha lam yakun, la haula wala quwata illa billah. Apa bedanya doa kau dengan doa masuk WC? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Apa bedanya doa kau dengan doa keluar WC? Ghufranaka alhamdulillahillazi asaba ani azza wa afani. Apa bedanya doa kau dengan doa niat makan? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. Apa bedanya doa kau dengan doa selesai makan? Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Apa bedanya doa kau dengan doa mau tidur? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Apa bedanya doa kau dengan doa bangun tidur? Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Tidak ada bedanya, sama. Doa-doa yang disampaikan Nabi. Tapi Abu Darda meyakini doa yang disampaikan Nabi melebihi apa yang dilihat, api yang dilihat oleh mata kepalanya. Beda sama awak, Pak. Kita hari ini diajarkan doa-doa Nabi, doa masuk WC, awak ndak mau baca. Keluar WC ndak baca. Ya Allah, lindungilah aku dari jin laki-laki, jin perempuan, setan laki-laki, setan perempuan. Kita sendiri pun ndak mau baca. Makanya ketika awak masuk WC, awaklah jadi jin bencong di WC itu. Makanya mohon maaf, Pak, penyakit orang Islam gini, Pak, bukan mereka meninggalkan sholat. Penyakit orang Islam hari ini bukan mereka meninggalkan masjid. Penyakit orang Islam hanya satu hari ini. Jangankan orang kafir, jangankan orang kafir, orang Islam saja tidak yakin dengan amal yang disampaikan nabinya. Ini penyakit orang Islam hari ini. Jangankan orang kafir, orang Islam saja tidak yakin lagi dengan amal yang disampaikan nabinya. Saya mau tanya pada ibu-ibu, mana yang lebih wajib, pakai jilbab atau masker? Tolong jawab, pakai jilbab atau masker? Jilbab. Saya mau tanya, pakai jilbab itu hukumnya wajib atau sunat? Wajib atau sunat? Tuh di luar ngapo telanjang dia. La ilaha illallah. Orang Islam saja tidak yakin lagi dengan amal yang disampaikan nabinya. Saya mau tanya pada bapak-bapak, mana yang lebih utama, sholat di rumah atau di masjid? Di rumah atau di masjid? Tuh ngapo di rumah sembahyang leh? Penyakit orang Islam hari ini, jangankan orang kafir, orang Islam saja tidak yakin dengan amal yang disampaikan nabinya. Pantas Islam merosot, pantas agama Islam seperti buih di lautan. Maka kita nak kembalikan keyakinan kita kepada Allah, kepada Rasulullah. 3. Ada orang tanya dengan saya, Pak Ustadz, itu kan sahabat Nabi Ustadz. Wajar dia yakin dengan Nabi. Ada enggak orang yang hidup di zaman Nabi, orang kafir yang percaya dengan Nabi? Aduh. Jadi jangan disangka sahabat saja yang percaya dengan Nabi. Orang kafir pun percaya dengan Nabi. Suatu ketika, Pak, ini maaf, Nabi naik ke atas Bukit Sofa. Bukit Sofa itu di Makkah. Bapak Ibu yang sudah menunaikan haji umroh, itu pasti jalan Sofa Marwah. Nabi naik ke atas Bukit Sofa. Di belakang Bukit Sofa itu ada kerajaan King Saud besar. Nabi naik ke atas Bukit Sofa. Nabi kumpulkan seluruh sanak familinya. Dalam sebuah riwayat hadis dikatakan 45 orang. Dalam riwayat lain dikatakan 63 orang. Riwayat lain mengatakan 75 orang. Berkumpul semuanya. Keluarga Nabi, ya, sanak famili Nabi, termasuk dalamnya Abu Lahab. Mereka berada di bawah Bukit Sofa. Nabi di atas Bukit Sofa. Apa kata Nabi, Pak? Wahai penduduk kota Mekah, seandainya aku sampaikan kepada kalian, di sebelah bukit sana ada orang yang akan datang mau membunuh kalian, apakah kalian percaya? Apa kata orang Mekah? Ya Muhammad, engkau tual amin, orang yang dapat dipercaya. Engkau inilah satu-satunya manusia yang lahir di lembah Mekah, mulai dari ketek sampai kini tak pernah berbohong. Itu Nabi kita, Pak. Manusia yang tak pernah berbohong. Beda dengan awak tiap hari menduto ojo krojo awak aja. Kemudian minta pula surga Firdaus, ndak bau tak awak kata. Nabi kita manusia tak pernah bohong. Orang Mekah percaya. Apa kata Nabi? Wahai penduduk Mekah, kalau kalian percaya kepadaku, berimanlah kalian kepada Allah. Jika tidak,
akan datang azab dari akhirat yang sangat pedih kepada kalian. Ketika Nabi sudah mengajak beriman orang kota Mekah, ketika Nabi sudah mengajak beriman orang kota Mekah, tadinya orang kota Mekah percaya, berbalik tidak percaya. Tadinya orang kota Mekah menyambut Nabi dengan bahagia, berbalik orang kota Mekah membenci Nabi. Seluruh orang kota Mekah telah meninggalkan Nabi. Tinggallah satu orang, Abu Lahab. Abu Lahab tinggal. Apa kata Abu Lahab? Ya Muhammad, untuk perkara ini kan engkau tinggalkan, engkau kumpulkan kami di sini? Abu Lahab marahnya bukan main. Abu Lahab meninggalkan Rasulullah. Pak, Bu, maaf, Abu Lahab ini punya 3 hubungan dengan Nabi. Abu Lahab ini punya 3 hubungan dengan Nabi. 1, paman Nabi. Dari mana datang paman Nabi? Paman Nabi. Kita lihat silsilah. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ni kakek Nabi. Abdul Muthalib kok punya bini. Berapa bini Abdul Muthalib? 2. Ompe. Di rupanya orang-orang soleh kok pak bininya mesti ompe pak. Jadi kalau bini awak ciek, syarat pertama je ndak bisa jadi orang soleh. Abdul Muthalib kau punya bini ompek. Punya anak 6 boleh. 10 jantan 6 betina. Istri pertama lahir anak Abdullah, Abu Talib, Atikah, Ruqayyah dan lain-lain. Istri kedua lahir anak Hamzah radhiyallahu an. Istri ketiga lahir anak Abbas radhiyallahu an dan lain-lain. Istri keempat namanya Lubna, lahir anak Abu Lahab. Jadi rupanya Abu Lahab kok sayang tapi tidak sama. Abu Abbas seayah tapi tidak sama. Hamzah seayah tapi tidak sama. Makanya Nabi dipelihara oleh Abu Talib. Kenapa Nabi tak dipelihara oleh Hamzah? Kenapa Nabi tak dipelihara oleh Abu Lahab? Kenapa tak dipelihara oleh Abbas? Karena mereka paman Nabi seayah tapi tidak seoma. Yang seayah seoma Abdullah dan Abu Talib. Maka Nabi dipelihara oleh Abu Talib. Maka Abu Lahab ini paman Nabi. Yang kedua, hubungan yang kedua Abu Lahab dengan Nabi. Yang kedua, Abu Lahab ini tetangga Nabi. Rumah Nabi dengan rumah Abu Lahab tidak jauh. Kalau tidak percaya, tengoklah di kota Mekah. 3, Abu Lahab ini besan Nabi. Besannya tu bukan sekali, besannya 2 kali. Karena anak Nabi 2 orang, Ruqayyah dan Ummu Kalsum, menikah dengan 2 orang anak Abu Lahab. Abu Lahab ini anaknya namanya Utbah dan Utaibah. Dulu menikah dengan anak Nabi Ruqayyah dan Ummu Kalsum sebelum dinikahi oleh Utsman bin Affan radhiyallahu an. Jadi besannya tidak sekali, 2 kali besan. Marah Abu Lahab, tinggalkan Nabi seorang diri. Dia tinggalkan Nabi seorang diri. Dia pulang ke rumah anaknya. Sampai depan rumah anaknya, Abu Lahab berkata kepada anak-anaknya. Nabi di atas bukit Sofa meneteskan air mata, menangis. Apa kata Abu Lahab kepada anak-anaknya? Wahai anak-anakku, aku tidak akan mau menghindari kepalaku dari terik matahari. Aku tak akan mau menginjakkan kakiku ke rumah kalian sebelum kalian ceraikan anak Muhammad semuanya. Saking marahnya Abu Lahab, diperintahkan anak-anaknya menceraikan anak Muhammad. Utbah, Utaibah keluar dari rumah, dia ceraikan anak Rasulullah. Salah seorang anak Abu Lahab bernama Utbah. Kisah ini masyhur. Utbah ini lari, dikejarnya Muhammad. Muhammad kok mintuonya? Dipanggil oleh Utbah, "Ya Muhammad." Coba bayangkan, Mbak. Minantu manggil mintuo namo. Kalau sompek kini ko ada bak minantu awak manggil awak mintuo namo, bertumbuk awak pagi ko. Utbah manggil, "Ya Muhammad." Kata Muhammad, "Ada apa wahai anakku?" Kata Utbah, "Aku tak percaya dengan apa yang kau sampaikan. Aku tak percaya dengan agama yang kau bawa. Aku tak percaya dengan apa yang kau sampaikan. Mulai hari ini, mulai saat ini, aku ceraikan anakmu." Menetes air mata Nabi, menangis Nabi. Ayah siapa yang tidak menangis? Anaknya diceraikan oleh minantunya tanpa adab, tanpa etika, tanpa akhlak. Menetes air mata Nabi di pipinya yang mulia.
Tak cukup dari itu, kisah ini dilanjutkan. Utbah meludahi wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hancur hati Nabi, hancur hati Rasul. Sudahlah anaknya diceraikan, wajah Nabi pun diludahi oleh Utbah anak Abu Lahab. Kemudian Nabi berdoa. Makanya Pak, Bu, saya minta kepada kita bersama, seluruh doa Nabi hafal, amalkan. Tapi untuk doa yang satu ini, saya minta tolong jangan pernah dihafal dan jangan coba-coba diamalkan. Ini doa Nabi untuk anaknya Utbah, minantunya yang telah meludahi wajahnya. Nabi berdoa. Apa doa Nabi? Allahumma sallim ala kalban wa kilab. Ya Allah, kirimkan satu ekor anjing dari anjing neraka untuk membunuh Utbah itu. Itu doa Nabi. Utbah pulang ke rumah, kasih laporan dengan ayahnya. Apa kata ayahnya? Dari Manong Utbah, dari Tampek Muhammad. Mangang situ dan caci maki Muhammad. Terus dan kata-katai Muhammad. Terus dan hina Muhammad. Terus Muhammad ngomong apa? Kata Abu Lahab. Utbah bilang Muhammad tidak ada ngomong. Terus saya ceraikan anak Muhammad. Kata Abu Lahab, Muhammad ngomong apa? Kata Utbah, Muhammad tak ada mengomong. Terus saya ludahkan wajah Muhammad. Kata Abu Lahab, Muhammad ngomong apa? Muhammad tak ada ngomong, tapi dia doa. Apa doanya? Dia minta dengan Tuhannya satu ekor anjing dari anjing neraka untuk membunuhku. Mendengar itu Abu Lahab langsung nangis. Apa kata Abu Lahab? Mampu yang nak, mampu yang. Muhammad tak pernah bohong. Bayangkan, Abu Lahab yang jelas-jelas satu Quran dibuat satu surat untuk Abu Lahab saja. Penghuni neraka jahanam, istrinya pun membawa kayu bakar. Begitu percayanya dengan omongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita hari ini? Wahai yang mengaku ahli masjid, ya wahai yang mengaku ahli Quran, bacaan kalian one day one juz, one night one juz. Wahai yang mengaku ahli zikir, yang zikir kalian 50.000 setiap malam. Mana keyakinan kita dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Iza azamat ummati dunya nuziat minha ghaibatul Islam. Apabila umatku sudah mencintai dunia ini, mati-matian mereka cari dunia ini. Iza azamat ummati dunya nuziat minha ghaibatul Islam. Kalau orang sudah mati-matian cari dunia, maka tercabut kehebatan Islam. Makanya mohon maaf, saya ingin sampaikan buat kita bersama. Tidakkah kita percaya dengan perkataan Rasulullah? Ini bukan perkataan saya, Pak. Bukan perkataan para ulama, bukan perkataan ustaz. Ini perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iza azamat ummati dunya nuziat minha ghaibatul Islam. Kalau umatku sudah mati-matian mencari dunia, dicabutlah kehebatan Islam. Makanya mohon maaf Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita ni hari ini lucu. Maka betul kata Ustaz Abdul Somad, pernah dia sampaikan dengan saya. Apa katanya? Ada orang mati-matian cari makan sampai-sampai inyo lupa makan. Ada orang mati-matian cari makan sampai-sampai terlambat makan. Ada orang mati-matian cari makan sampai-sampai dia sendiri pun tidak bisa makan. Summa na'udzubillah. Wa iza tarakatil amru bil ma'ruf wa nahya 'anil munkar. Kalau umatku sudah meninggalkan amar ma'ruf, nahi mungkar, tidak ada lagi ajak kepada kebaikan, tidak ada lagi cegah pada kemungkaran. Khurrimat barakatil wahyi, diharamkan atas kalian keberkahan wahyu. Maka wajar hari ini banyak orang baca Quran, tapi bacaannya tidak merubah dia dari bermaksiat kepada Allah. Banyak orang baca Quran, habis baca Quran dia berzina. Banyak orang baca Quran, habis baca Quran dia membuka aurat. Banyak orang baca Quran, habis baca Quran dia berdosa kembali. Hurrimat barakatil wahyi, diharamkan atas mereka keberkahan wahyu. Wa iza tasabat ummati sakatat min ainillah. Kalau mereka sudah caci mencaci, hina menghina, saling buruk memburukkan, saling membuka aib, sakatat min ainillah, jatuhlah kalian dari pandangan Allah. Apa yang terjadi dengan kehidupan kita? Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya ingin pesankan buat kita bersama, terkhusus buat saya pribadi. Kita tak lama di kehidupan dunia ini, Pak. Perbaiki keimanan kita kepada Allah. Apa yang kita takutkan kehidupan dunia? Tidak ada yang kita takutkan di kehidupan dunia. Kata Allah, man aslama wajahu lillah wa huwa muhsin falahu ajruhu inda rabbi wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Barang siapa yang menyandarkan semua urusannya kepada Allah, bulat-bulat dia serahkan kepada Allah, wa huwa muhsin,
dia buat yang terbaik. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Allah cabut di hatinya rasa takut dan tidak akan pernah bersedih hati. Hari ini apa yang kita takutkan di kehidupan dunia, Pak? Apa yang kita takutkan di kehidupan dunia? Tidak ada. Karena mohon maaf, guru saya yang baru meninggal dunia di Jalan Bata, almarhum Dr. Zulkayandri MA. Sebelum dia meninggal beberapa bulan yang lalu, dia pernah memberikan nasihat buat saya. Apa katanya? Hari ini manusia tidak takut dengan bencana, tidak takut dengan gempa bumi, tidak takut dengan tsunami, tidak takut dengan longsor, tidak takut dengan bencana alam. Hari ini yang ditakutkan manusia cuma apa? Manusia hari ini takut ndak bapiti, takut miskin, takut sorry, takut tak punya uang. Itu yang ditakutkan manusia hari ini. Kalau ini yang kita takutkan, ulaika kal an'am, lebih mulia binatang dibandingkan kita. Pak, saya mau tanya pada kita bersama. Maaf, laba-laba itu apa kojo, Pak? Laba-laba itu apa krojonya? Pernah laba-laba jadi PNS? Pakai NIP nomor induk pegawai? Pernah laba-laba aku ke pasar Tangor? Manggale? Pernah laba-laba aku jadi kontraktor? Tidak ada. Laba-laba itu binatang yang tidak bakrojo. Krojonya apa? Membuat sarang, membuat sarang, membuat sarang, membuat sarang dia krojonya. Tapi Allah jamin rezeki laba-laba. Bapak ibu boleh tengok laba-laba di muka bumi kok. Coba tengok godang pori pada kepala oleh. Itu tanda laba-laba ni diberi jamin diberikan rezeki oleh Allah. Awak kadang-kadang lado nda lado to walaupun kredit masih takut dengan Allah. Keyakinan itu yang mesti dibetulkan. Tidak akan mungkin kita yang taat, kita yang solat, kita yang ke masjid, kita yang mulai taat, hidup kita susah. Tidak mungkin. Hidup kita miskin. Tidak mungkin. Kenapa? Yang memelihara kita zat yang maha kaya. Tidak mungkin. Tanamkan dalam hati. Tidak mungkin kita akan susah. Orang kafir tidak pernah solat, tidak pernah ke masjid. Mereka selalu berbuat zina. Mereka selalu berdosa. Allah berikan rizki kepada mereka. Masa kita yang ke masjid, kita yang baca Quran, kita yang duduk dalam kajian, Allah akan biarkan kita? Tidak mungkin. Pasti Allah akan bantu kita. Keyakinan itu yang mesti kita tanamkan dalam hati ini. Sehingga tidak ada lagi kegelisahan dalam hidup nih, Pak. Tidak ada gelisah. Tidak lagi ketakutan dalam kehidupan. Jika seperti ini iman orang-orang beriman, Masya Allah, maka Islam akan bangkit ke permukaan. Dahulu Islam tidak begitu banyak, tapi keimanan mereka yang betul, Allah jadikan 2/3 belahan dunia ini memeluk agama Islam. Hari ini Islam di mana-mana. Makanya mohon maaf Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita sama-sama duduk dalam pengajian ini bukan mendengarkan ceramah hebat-hebat dari ustadz-ustadz yang datang. Tidak. Kita datang hari ini, kita ingin memperbaiki diri kita agar iman kita betul, kemudian pulang ke rumah, anak, istri, keluarga kita menjadi orang-orang yang baik. Itu harapan kita. Maaf, saya ingin sampaikan buat kita bersama, sudah masanya sekarang kita bangun sumber daya manusia, laki-laki dan perempuan, kita kembalikan mereka ini kepada Allah, baru nanti Islam akan berjaya. Ini mohon maaf, saya ingin sampaikan buat kita bersama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, padi yang kita tanam belum tentu akan tumbuh, apalagi padi tidak pernah kita tanam. Kita yang sholat, kita yang ke masjid, belum tentu akan selamat, apalagi kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Al-Ghazali sebelum meninggal dunia, dia berpesan, apa katanya? Wahai manusia, ketika engkau dilahirkan engkau menangis, walaupun ayah dan ibumu tertawa ketika engkau dilahirkan. Oleh karena itu, betulkan iman, sempurnakan amal, agar kelak engkau besok bisa tertawa di saat ayah dan ibumu menangis di hari-hari kematianmu. Kita ingin mati dalam keadaan husnul khatimah. Kita ingin mati sebagai seorang syuhada. Kita ingin mati dalam keadaan beribadah. Semoga Allah kabulkan keinginan kita. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan pagi hari ini yang mulia kita singkat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada berkah buat kita bersama. Saya berpesan kepada kita bersama, terkhusus buat saya pribadi, baik menjadi orang penting, tapi jauh lebih penting lagi kalau kita menjadi orang baik. Merasa soleh adalah sebuah kesalahan, merasa salah adalah hakikat sebuah kesolehan.
Akui dosa kita di hadapan Allah agar Allah ampuni dosa kita dan Allah terima amal-amal kita. Semoga Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita untuk bertemu dengan Ramadan tahun yang akan datang. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Sebelum saya tutup, saya berikan kesempatan 1 menit. Kalau ada yang ingin bertanya, saya persilahkan dengan segala hormat. Silakan.